Ada anak-anak lomba di kota, bukan kota kecamatan saja, karena kita ini daerah jauh, daerah terpencilnya kecamatan Mandale. Iya. Biasa itu kita bersama-sama guru bersatu kan ojek di sini tidak ada. Jadi kita guru-gurunya siapa yang naik motor bisa kita bersatu berapa anak mau dibawa. Ya biasa ini bapak Bahar tak dua, biasa tak tiga, biasa saya bisa dua. Tapi kalau bicara satu gitu, biasa kalau orang besar tidak mau dia, takut dia. Suka dukanya sebagai seorang pemimpin kepala sekolah di Satapura. Saya pernah berapa kali jatuh. Iya. Sering jatuh. Iya, sering jatuh. Kalau licin jalanan, saya mau pergi ada pertemuan di kabupaten. Saya antar dulu itu anak kasihan tinggal di rumah. Yang laki-laki itu nih berapa kali mak jatuh itu dengan anjing sana. Iya. Luar biasa. Itu artinya ibu kayak segini motivasi dirinya sendiri selalu semangat, sabar, bersungguh-sungguh ya memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Nah itu motivasi kepala sekolah diri sendiri. Nah bagaimana motivasinya kepala sekolah kepada guru? Perkembangannya pendidikan tidak pernah kami ketinggalan. Saya tetap membangun kompetensi guru dan siswa, baik itu melalui kompetensi belajar kami di sekolah, baik itu KKG, tetap membanggakan. Iya, laksanakan. Luar biasa. Penghargaan dari GHB. Nah, ini yang dihilangkan tikungan es karena berbentuk es tikungannya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GHB guru debat berbagi. Masuk, silakan. Masya Allah, luar biasa kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ini adalah komunitas guru hebat berbagi. Kami merasa sangat bahagia karena pada hari ini kami dari komunitas guru hebat berbagi bisa memberikan apresiasi yang tulus kepada salah satu guru yang telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa dalam dunia pendidikan. Ternyata yang terpilih salah satunya adalah Bapak Guru kita, yaitu Bapak Muhammad Rusdi SPD GR dari UPT STN 3 ya, surprise. Bapak bisa memperkenalkan diri secara singkat, nyaman, dan sudah berapa lama mengabdi sebagai kemudian prestasinya. Beberapa hari yang lalu saya dimintai data seperti ini, saya juga bingung mau diapain. Sebetulnya saya ada masalah, ini dapat masalah, saya dimintai nama, foto dan sebagainya, mau dimutasi. Agak ragu. Ternyata ini jawabannya hari ini. Masya Allah.
Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusdi Maskur, SPG SD GR ya. Saya memulai karir sebagai guru itu sebenarnya sejak tahun 1999. Sudah 18 tahun jadi honor. Termasuk lama. Dan jadi ketiga ke baru 3 tahun ya. 9 tahun. Luar biasa ya Bapak. Caranya kan kami mendengar banyak cerita inspirasi yang Bapak tunjukkan selama berbagi sebagai guru. Nah, singkat kami dari komunitas Hebat Berbagi mengajukan beberapa pertanyaan tentang selama mungkin pertama apa yang membuat Bapak selalu bersemangat datang ke sekolah setiap hari? Tidak saja Yang pertama adalah memang karena saya sangat suka dan cinta kepada anak-anak. Yang kedua, apa prinsip yang Bapak pegang dalam mendidik anak-anak? Prinsipnya itu pembelajaran itu bagi anak-anak itu sangat penting dan pendidikan dari orang guru. Dan prinsip itulah saya pegang saat ini dengan hati itu saya bisa juga ingin bahwa saya ingin Ada tantangan yang pernah Bapak hadapi selama menjadi guru? tantangannya bagaimana cara mengubah atau mengubah sikap seorang anak itu. Di setiap zaman pasti ada perbedaan, setiap ada keunikan dan mungkin ada kelemahan dan kelebihannya. Kalau kita lihat di zaman sekarang ini, anak-anak itu begitu mudahnya memperoleh pengetahuan dibanding dengan anak-anak zaman dahulu. Tapi ada satu hal tahun-tahun, bagaimana saya bisa mendidik anak-anak saya menjadi orang yang sukses ke depannya. Bagaimana caranya kita bisa memberikan yang terbaik kepada murid sehingga murid itu mengenang apa yang selama ini kita berikan kepada mereka. Membuat juga sebuah inisiatif ingin memberikan juga sesuatu hal berupa apresiasi kepada salah seorang guru. Kami ucapkan sekali lagi selamat buat Ibu telah meraih apresiasi atau penghargaan dari komunitas guru Hebat Berbagi sebagai guru dedikatif. Tentu sebagai guru dedikatif ada hal-hal yang unik ya, atau praktik baik yang Ibu bisa ceritakan sehingga bisa menginspirasi bagi para guru selama Ibu mengajar di SD 21 Jenai. Di sekolah kami ini adalah sekolah pesisir. Ya, mungkin Bapak lihat keadaannya. Satu contoh itu di kelas saya itu di kelas 1 temboknya itu Pak tidak terlalu mulus. Jadi saya berinisiatif menggunakan spanduk bekas untuk menempel poster-poster di kelas saya, sehingga secara tidak langsung siswa saya belajar, misalnya berkeliling-keliling, main sambil belajar, melihat poster yang saya tempel. Kedisiplinan tiap hari Bu di sekolah. Kalau kedisiplinan, alhamdulillah di kelas 1 awal-awalnya mungkin namanya juga kelas 1 Pak, suka main. Awalnya saya kewalahan, awalnya kewalahan, tapi saya dengan siswa saya ada kesepakatan kelas yang kami sepakati. Alhamdulillah 1 semester ini sudah berjalan dengan baik. Yang paling berhasil menurut saya adalah siswa saya itu tidak ada lagi yang belanja pagi. Karena di kesepakatan kelas saya itu yang ada salah satu poin di mana siswa dilarang belanja pagi. Kenapa saya masukkan di kesepakatan kelas saya? Karena itu tadi ketika saya mengajar
awalnya ketika saya mengajar banyak siswa yang makan sambil belajar sehingga mereka tidak fokus dengan pelajaran yang saya berikan, sehingga saya berinisiatif memasukkannya ke dalam salah satu kesepakatan kelas kami. Apa harapan Ibu di Hari Guru? Ya, harapan saya di Hari Guru ini untuk saya pribadi, artinya jadilah seperti guru yang bisa memberikan contoh kepada anak didik kita, teman-teman guru, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya saya menangis status honorer, tapi tidak status honorer, artinya saya dan teman-teman di sini tinggal saya yang berstatus status honorer, tapi itu tidak menyurutkan langkah saya untuk datang ke sekolah mengajarkan anak-anak saya, Pak. Status itu bukan penghalang. Prinsip saya, jangan jadikan status itu sebagai saya cuma honorer. Saya datang ke sekolah, ya asal mengajar saja. Tidak, Pak. Kita jangan jadikan seperti itu, tapi dalam hati kita selalu ikhlas. Artinya ketika pintu yang satu masih tertutup, pintu rezeki yang lain. Jadi buat teman-teman yang masih status honorer seperti saya, tetap semangat. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Jawabannya betul-betul membuat juga kami di komunitas Guru Hebat Berbagi tentunya sangat-sangat menginspirasi bahwa bagaimana keteladanan itu perlu dibangun, karena guru itu sebagai cermin untuk siswa, dan kita sebagai guru tidak perlu melihat ya status kita seperti apa, apakah PNS, guru kontra atau honorer, tapi kita punya tujuan yang sama, bagaimana kita mencerdaskan anak-anak kita. Rekam jejak dari guru yang terpilih ini sebagai edukatif di GHB ini. Guru yang menerima apresiasi dari komunitas Guru Hebat Berbagi itu pas sekali, Pak. Kenapa? Karena beliau itu masih guru honorer, dan masalah kedisiplinan juga, Pak, alhamdulillah tidak kalah dengan yang lainnya. Dan selain itu beliau juga ke sekolah itu dengan menggunakan kendaraan roda 2 dengan membawa 2 anak yang masih kecil-kecil, tapi tidak menghalangi langkah tersebut untuk bisa tepat waktu hadir. Kalau pengamatan saya selama ini, alhamdulillah cara beliau itu luar biasa, karena betul-betul memperhatikan anak-anak dari hal sekecil apapun, dan cara-caranya itu luar biasa karena dia menggunakan bentuk-bentuk yang kontekstual, Pak, begitu. Jadi sehingga anak-anak itu betul-betul tertarik dan semangat dalam pembelajaran. Dan pada observasi terakhir kemarin, beliau menggunakan media yang menyenangkan, ya menyenangkan, dan betul-betul anak-anak aktif. Meskipun di mata beliau mengatakan bahwa ibu agak anak-anak ribut, padahal sebenarnya yang keributannya itu bukan ribut yang bagaimana, tapi dia ribut dengan pembelajarannya. Mungkin itu yang perlu juga dipahami ke rekan-rekan guru, bahwasanya tidak selamanya anak-anak ketika tenang itulah keberhasilan kita. Nah, di balik keributan anak itu sebenarnya disitulah keberhasilan seorang guru untuk mengaktifkan anak-anak dalam pembelajaran. Ada sedikit mungkin kata-kata yang di Hari Guru Nasional ini, apa ada kata-katanya yang bisa disampaikan? Iya, baik untuk seluruh guru di seluruh Indonesia, jangan pernah berkecil hati, teruslah bekerja dengan hati. Insya Allah sebagai guru itu adalah
merupakan pekerjaan yang membanggakan dan luar biasa. Kenapa? Karena ini merupakan pekerjaan bukan hanya di dunia tapi di akhirat, insya Allah, ketika kita betul-betul ikhlas menjalaninya. Mungkin itu saja. Luar biasa. Sebagai kepala sekolah, walaupun jauh dari tempat tugas tapi tetap melaksanakan yang terbaik untuk sekolah ini. Mungkin sekian dari kami, Ibu. Kurang dan lebihnya